Selamat jumpa kembali dengan kita. Dan pada edisi kali ini, kita mendapat sebuah kehormatan yang luar biasa dari tamu atau narasumber kita. Tamu kita ini luar biasa karena beliau ini adalah Duta Besar Indonesia. Luar biasa dan berkuasa penuh untuk Tata Suci Vatikan. Saya bisa mendefinisikan sedikit karakter beliau ini sejauh yang saya kenal selama beberapa bulan atau 1 tahun lah. Beliau ini adalah duta yang suka senyum. Suka senyum dan suka berkelakar. Karena memang latar belakangnya adalah seorang wartawan. Seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Pemimpin yang mengenal masyarakat. Pemimpin yang merangkul masyarakat. Atau dalam bahasa spiritualnya itu, seorang gembala yang baik adalah gembala yang mengenal domba-dombanya. Demikian pengalaman yang saya alami dengan narasumber kita pada episode kali ini. Bapak Duta Besar Indonesia untuk Tata Suci, Bapak Mikael Trias Kuncahyono. Lahir di Yogyakarta 11 Juni 1958. Menyelesaikan pendidikan awalnya di seminari Petrus Canisius Mertoyudan dan pendidikan pada Fakultas Sosial Politik Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada tahun 1983. Beliau setelah menyelesaikan pendidikannya langsung bergelut, langsung memulai karirnya sebagai seorang wartawan. Sejauh yang saya kumpulkan informasi tentang perjalanan karir beliau dari tahun 1988 ya. Kalau tidak salah, semenjak 1988 sampai 2018 menjadi seorang wartawan. Wartawan baik di Warta Kota, tapi yang paling lama itu wartawan pada Kompas. Sebagai wartawan, beliau menduduki beberapa jabatan penting. Kepala Seksi Hukum Kompas dari tahun 1994 sampai 1995. Kepala Seksi Politik dan Keamanan Kompas dari 1995 sampai 1996. Kepala Seksi Internasional Kompas 1996 sampai tahun 2000. Wakil Pemimpin Redaksi Warta Kota dari tahun 1999 sampai tahun 2000. Redaktur Pelaksana Kompas dari tahun 2000 sampai tahun 2007. Wakil Pemimpin Redaksi Kompas dari tahun 2007 sampai masa pensiun. Meskipun beliau dalam beberapa kesempatan, dalam beberapa wawancara, bahwa seorang wartawan itu tidak pernah pensiun, terutama mengenai hal menulis. Pada tanggal 20 Juni 2023, bersama 10 duta besar lainnya dilantik oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara. Pada tanggal 11 Desember 2023 melakukan audiensa pribadi dengan Bapak Suci Paus Fransiskus
di Vatikan untuk menyerahkan surat kepercayaan atau credential letter, atau dalam bahasa Italianya itu lettera credenziale, kepada Bapak Suci Paus Fransiskus sebagai Duta Besar Indonesia untuk Tata Suci. Terima kasih banyak Bapak Duta atas kesempatan dan izinnya untuk sedikit berbagi dengan kita, berbagi hidup, berbagi pengalaman, berbagi persaudaraan kalau saya mau katakan, dan berbagi kemanusiaan. Bagi saya akan menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa, yang akan saya tidak lupa, karena kesempatan adalah hanya satu kali kesempatan itu, menurut saya. Pertanyaan pertama, apakah semasa kecilnya Bapak Duta ada impian untuk menjadi seorang duta besar Indonesia, baik di negara lain atau di Vatikan? Romo Pengembara ya? Iya. Romo Pengembara. Sebelum saya jawab pertanyaan Romo, saya ingin sampaikan terima kasih banyak ya telah meluangkan waktu untuk wawancari saya pada pagi hari ini. Ya, kita sudah janjian lama, tapi baru sebelum Romo pergi ke Italia, ke Australia. Iya. Jadi berapa tahun di sini? Setelah 10 tahun. 10 tahun di Italia. Berkarya atau studi? Awalnya studi dan semenjak tahun 2021 berkarya. Studi apa dulu Romo? Studi teologi dan lisensiat. Lisensiat. Ya. Oke. Terus selesai dan nanti dan ditabiskan di Indonesia. Setelah ditabiskan di Indonesia, langsung balik ditugaskan di sini di Italia, di Roma khususnya. Ini akan bertugas di Australia ya? Saya akan bertugas di Australia mendampingi komunitas Italia sekaligus menjadi pastor rekan. Italia? Iya. Australia mana nanti? Di Brisbane. Oke. Di sana. Jadi dari Scalabrian. Dari Scalabrinian. Scalabrinian. Duta. Ya, Scalabrinian ya. Ya. Baik Romo, terima kasih banyak sekali lagi ya. Terima kasih. Kalau pertanyaan tadi punya cita-cita atau impian dan sebagainya, ada enggak? Saya kan orang desa, Romo nggak tahu duta besar. Saya orang desa yang nggak pernah tahu apa itu duta besar dan sebagainya. Saya lahir dan tumbuh di desa, hanya memang setelah SMP saya meninggalkan desa karena masuk asrama ya. Jadi itu pun sampai itu belum kenal namanya duta besar ya kan, apa itu duta besar. Baru setelah kuliah taruh duta besar. Saya masuk hubungan internasional. Yang kata orang itu jurusan menjadi duta besar, tapi kan saya juga tidak masuk ke situ ya. Jadi tadi Romo bacakan perjalanan hidup saya di situ, dari kuliah, bekerja dan sebagainya ya kan. Iya. Ya, tadi saya sampaikan saya nggak punya, dari kecil tadi saya sampaikan nggak pernah bermimpi jadi ambasador duta besar. Di desa siapa yang tahu namanya duta besar, nggak ada yang tahu duta besar. Jadi setelah kuliah, maka saya kemudian tidak juga mendaftar ke Kementerian Luar Negeri. Tidak, ya saya justru hari ini kuliah, selesai kuliah, ujian, kemudian besok paginya saya ikut Palang Merah Internasional. Pagi harinya sudah ke Timur waktu itu. Dari ini selesai ujian, besok pagi saya sudah terbang ke Timur, bergabung dengan Palang Merah Internasional. Selama 6 bulan saya di Timur, tahun 83. Ya, kemudian balik, kemudian saya menjadi direkrut menjadi wartawan Surakarya pada waktu itu. Surakarya 4,5 tahun. Setelah itu baru kemudian pindah ke Kompas. Ya, tahun 88 tadi sebutkan Romo sampai 2018. Jadi 30 tahun saya di Kompas. 30 tahun. 30 tahun saya di Kompas. Dan selama di Kompas ditugaskan beberapa tempat. Pada tadi Warakota, koran-koran itu penugasan dari Kompas. Jadi itu saya tetap di Kompas, tapi ditugaskan untuk mendirikan koran-koran baru di daerah. Jadi gitu. Jadi sekali lagi mungkin karena saya waktu sejak masih SMA senang menulis, bikin cerpen, bikin puisi, bikin artikel, jadi udah langsung masuk ke situ ya. Zaman mahasiswa juga saya sering menulis artikel di koran lokal, di Kedaulatan Rakyat, tentang politik luar negeri lah, politik dalam negeri sebagainya. Jadi larinya ke situ, akhirnya jadi wartawan selama
sekarang udah lebih dari separuh hidup saya jadi wartawan kan. Kalau saya Ya, masuk benar. jadi wartawan tahun 83 sampai 2018 berarti berapa? 45 tahun Ya, ya kan? kalau dihitung begitu. Ya kan? Nah, Ya. itulah kira-kira. Sebagai wartawan dan sebagai seorang penulis saat itu, meskipun sampai sekarang Iya. juga masih terus menjadi seorang penulis. Bapak Duta menulis beberapa buku. Kalau saya hitung tidak salah itu sampai sekarang 14 buku. Buku terakhir itu yang Ada tentang Pope Francis, Pope for the People. Ada ya, beberapa judul buku yang saya sempat ambil. ya, Yerusalem, Kesucian, Konflik, dan Pengadilan ya. Terakhir. Itu 20 lebih dari 20 kali 20. cetak itu. Oke. Ya. Habis Turki, revolusi tak pernah Ya. henti. Tahrir Square, jantung revolusi Mesir. Arab Spring. Kredensial, kearifan di masa Pagebluk. Ya. Dan Pilgrim. Setelah itu bersama S.T. Sularto menulis tentang Kardinal Ya, Ignatius Suharyo. Ya, Berjudul Terima Basi, Baik Lanjutkan. Ya. Dan terakhir itu Francis, Pope for the People. Atau yang juga dalam tulisan dalam buku itu, Bapak Duta sempat menyinggung Francis, a Smiling Pope. Seperti yang saya sempat definisikan tentang karakternya Bapak Duta. Seorang duta yang suka senyum, yang memberikan kesejukan bagi mereka yang mendekati atau yang didekati. Mengenai penunjukan sebagai seorang duta waktu itu, apa perasaan Bapak Duta waktu itu saat ditunjuk? Ya, sebelum jawab, saya nulis sebuah buku ya, Ya. terutama banyak masalah Timur Tengah. Karena saya selama masih aktif jadi wartawan, saya konsentrasi saya ke Timur Tengah. Okay. Jadi banyak buku, Yerusalem, Palestina, Damaskus, Irak lah, Turki lah, ada Irak, ada 3 buku Irak, kemudian Arab Spring, tentang Gaza dan sebagainya. Yerusalemnya ada 2 atau 3 itu ya, khusus untuk yang itu ada Pilgrims juga tentang Yerusalem. Ada gitu ya. kan. Itu lebih Pilgrim itu lebih ke semacam kalau orang berziarah ke sana, inilah tempat-tempat yang akan dikunjungi kira-kira gitu. Tapi saya jelaskan panjang lebar. Ya, dan kemudian saya juga nulis buku tentang WKRI. Apa itu? Wanita Katolik Republik Indonesia. Oke. Satu buku itu saya punya itu, WKRI. Dan kemudian terakhir memang bukunya Paus. Ketika sebelum Paus mengunjungi Indonesia September, buku saya terbit. Jadi buku paling baru itu. Dan sekarang ada 2-3 buku lagi sudah sedang dipersiapkan. Ya Romo, ketika pertanyaan tadi adalah menyangkut bagaimana perasaannya ya? Iya. Ya tentu Romo, tentu bersyukur kan, bersyukur. Satu bersyukur dulu, ya kan, sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan loh sampai ke sana juga, gitu ya. Meskipun background sekolah saya mungkin mendukung, ya mendukung kan, sekali ya. Mendukung, kemudian tapi kan setelah hampir berapa puluh tahun saya kan bergerak di dunia jurnalistik gitu ya. Dan tidak pernah, memang saya pernah awal mula dulu pernah ada beberapa tahun daerah liputan saya memang di Kemlu ya, banyak kawan di Kemlu, tapi kan tidak ada jaminan gitu kan. Jadi itu adalah tadi saya sampaikan bersyukur karena ini adalah sebuah kepercayaan. Saya dipercaya oleh pemerintah, oleh negara untuk mewakili negara di tata suci, di pemerintah tata suci ini. Ya, sesuatu yang jalur karir yang saya tapai berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi saya selalu katakan bahwa antara wartawan dan diplomat adalah hampir sama. Yang katakan begitu, hampir sama. Sama-sama berikan laporan. Bedanya kalau wartawan saat itu peristiwa, laporkan saat itu juga, apalagi sekarang, ya kan? Sekarang kalau dulu kan nunggu sehari karena dicetak, ya kan? Kalau sekarang online kan, sekarang itu peristiwa sekarang ya dilaporkan sekarang. Ya kalau diplomat kan ada peristiwa sekarang tidak langsung dilaporkan. Kalaupun laporan kan tidak pada masyarakat umum, tapi kemudian ke Menlu, ya kan, pemerintah. Yang diolah dulu, ditentukan apa, dicari itu, ya kan? Sama-sama berikan laporan, yang satu langsung kepada masyarakat banyak, yang satu ke
ke jalur Kemlu, ya kan, dan itu sama-sama untuk bangun hubungan yang baik begitu. Sebenarnya sama-sama mewartakan, ya, sama mewartakan. Sekali lagi, jadi itu ketika saya mendapatkan kepercayaan itu, informasi itu, ya saya bersyukur, tentu bersyukur, yaitu harus bersyukur dan oh ya bersyukur setelah saya pensiun, artinya pensiun sebagai karyawan Kompas Gramedia, saya pensiun sekaryawan ya. Saya sampaikan, Romo tadi sampaikan juga bahwa sebagai wartawan never ending gitu kan, tulis ya, mewartakan kan tidak ada batasnya, Ya benar. sampai mewartakan terus jalan terus ya. Setelah saya 5 tahun kemudian tidak jadi karyawan aktif lagi, justru oleh Presiden Jokowi pada waktu itu dipercaya untuk jadi duta besar. Saya terima kasih pada pemerintah, tentu ya, sangat berterima kasih pada pemerintah, pada negara yang memberikan kepercayaan pada saya untuk mewakili ya negara, pemerintah dan negara Indonesia di tata suci ini. Nah, itu amanah yang berat, yang apa namanya, tentu pemerintah pada waktu itu dan negara sudah berpikir panjang kenapa menunjuk saya, ya kan, kira-kira gitu. Itu Romo. Pada tanggal 11 Desember 2023, Ya, Bapak Duta bersama keluarga dan para diplomat di Kedutaan Vatikan bersama pegawai setempat bersama-sama pergi ke Vatikan untuk menyerahkan surat kepercayaan atau surat kredensialnya Bapak Duta kepada Bapak Suci. ya. Apakah boleh diceritakan bagaimana pengalaman? Oh, ya. Hari itu saya menyerahkan credential letter ya, Iya. ya, surat kepercayaan dari Presiden, pemerintah kepada Bapak Suci. Setelah beberapa kali ditunda karena kesibukan beliau, kesibukan Bapak Suci, dan kemudian dapat kesempatan pada tanggal 11 Desember. Ya, 11 Desember 2023 ya. Jadi saya datang September, ya kan, nunggu beberapa bulan untuk sampai akhirnya menyerahkan. Dan itulah pertemuan pertama saya dengan Bapak Suci, ya kan. Pertemuan saya pertama sebenarnya kan tidak pernah ya, tidak pernah bagaimana ketemu, ya kan. Saya juga ketika belum pernah saya datang ke sini pada waktu sebelumnya untuk berziarah, tapi juga nggak ketemu Pak Suci. Jadi tentu itu pertemuan bagi saya sangat, ya lagi bersyukur, sangat membanggakan, sangat menyenangkan. Pertama sebagai utusan wakil pemerintah, ya saya bangga. Pada akhirnya saya menyerahkan surat kredensial, surat kepercayaan itu pada Bapak Suci. Menurut saya itu sahlah saya jadi duta besar ya di tata suci wakil pemerintah Indonesia, negara Indonesia. Jadi tentu tadi saya sampaikan syukur dan senang ya. Kalau dikatakan sebagai umat, misalnya saya sebagai umat bukan sebagai duta, ya tentu senang sekali ya. Tapi sebagai duta besar saya memang harus senang. Bapak Suci pada waktu itu memang bukan pada waktu itu, sangat menerima kami, sangat senang, sangat ramah dan menerima semua keluarga saya pertama kali, kemudian istri saya, kemudian anak-anak saya, kemudian semua staf kami di sini, kemudian ketemu Bapak Suci, berfoto bersama, kemudian kita ngobrol sebentar dan sangat ramah, sangat sopan sekali. Dan setelah itu kami berdua dengan Bapak Suci ke kamar pustakanya, ya, kamar kerjanya, kita sekitar 20 menit bicara dengan Bapak Suci. Saya didampingi oleh Romo Purnomo MSF, Superior Jenderal MSC, ya. MSF, sorry. Ya, MSF ya. Superior Jenderal MSF ya, sebagai penerjemah ya, karena saya tidak bisa bahasa Italia dan tidak bisa bahasa Spanyol, ya. Sementara Bapak Suci menggunakan bahasa Italia dan Spanyol. Spanyol ya. Jadi dua bahasa itu yang saya tidak kuasai. Jadi ada Romo Superior Jenderal, Romo Purnomo yang mendampingi saya sebagai penerjemah. Iya. Ya, jadi kami bertemu, kami ngobrol banyak hal, dan sangat senang, sangat cair suasananya, sangat menggembirakan, sangat menyenangkan bagi saya. Dan Bapak Suci bicara banyak tentang Indonesia, bicara tentang Pancasila, yang sangat mengagumi Pancasila, yang dikatakan sebagai inilah semacam quote-unquote semacam pusaka yang mersatukan Indonesia, ya kan, yang sangat plural itu dan sangat mengakui pluralitas negara yang begitu luas dengan ribuan pulau, dengan begitu banyak suku, agama sebagai bisa rukun dan kompak. Ya kadang-kadang ada perbedaan, tapi secara umum adalah bersatu. Nah itu yang sangat dikagumi Bapak Suci, ya sangat. Dan maka itu ketika saya menyampaikan kembali pada kesempatan itu, Pak Suci
Holy Father, saya kembali menyampaikan undangan pemerintah, presiden, rakyat, dan gereja serta umat Indonesia untuk datang ke Indonesia. Maka waktu itu Bapak Suci mengatakan saya akan datang. Pada waktu itu Langsung jawab saya begitu akan ya. datang. Wah, itu bagi saya sebagai caraka, sebagai utusan, ya kan. Jadi sangat senang sekali. Aduh, senang sekali. Kemudian tinggal menunggu saatnya kapan gitu kan, kapan, dan berdoa supaya selalu sehat Bapak Suci kan gitu. Iya, benar. Jadi barangkali karena itu tadi, karena Bapak Suci melihat Indonesia, ya kan, Indonesia yang dengan Pancasila yang sangat ia kagumi itu, dengan pluralitasnya yang sangat dia kagumi juga, dengan ketika di Indonesia pun dikatakan ini Indonesia menjadi contoh bagaimana sebuah negara itu bisa bersatu. Nah itu yang cerita panjang lebar. Kami juga diskusi, atau bukan diskusi, ngobrol tentang gereja Indonesia. Oh ya. Gereja Indonesia, saya sampaikan pada Bapak Suci bahwa Indonesia di sini ada, pada waktu itu ada sekitar 1.600-an biarawan-biarawati. Ya, saya ceritakan, begitu banyak. Di Roma sendiri ada lebih dari 500, sekarang 900. Sekarang itu jumlah biarawan-biarawati Indonesia di Italia 1.715. 1715. 1.715 ya. Di Roma 900-an. Wah, More paling 55%. iya. 55% itu di Roma sendiri. Iya. Kemudian ada berapa 32% ada di Italia Selatan. Kemudian sisanya ada di utara yang sangat tersebar, yang kecil. Ya. Tapi 1.715 tadi per 31 Desember 2024 ya. Tadi pulang satu ya, Suter Martina. Oke. Ya. Jadi itu 17.014 ya kan. Ya. Karena itu jadi saya ceritakan, sampaikan pada Bapak Suci, begini loh Indonesia. Dan kemarin saya ketemu, hari Senin kemarin saya ketemu Kardinal Parolin, Perdana Menteri. Kami bicara soal itu juga. Ya, sampaikan bahwa dari informasi Bapak Kardinal Parolin disampaikan bahwa Indonesia memang sekarang lagi naik. Ya, India itu turun. Oh. India turun, Filipina turun. Yang naik adalah Indonesia dan Vietnam. Naik dalam hal apa, Bapak Duta? Panggilan, vocation. Oke. Jadi yang kemana-mana ini Indonesia, Vietnam naik. Makanya dia, Kardinal Parolin sangat berterima kasih sekali. Juga Bapak Suci waktu itu saya sampaikan ada hampir 2.000. Ya kan, kalau waktu pemilu kan segitu ya, 2.000 Iya. biarawati di Indonesia. Dan saya sampaikan ini sumbangannya. Waktu itu saya kasih contoh satu ordo saja. Ada satu ordo pastor, biarawan, pastor, imam, SVD, satu ordo saja, itu bertugas di 51 negara pada waktu itu. Lebih dari 500 imam ada Indonesia, misionaris Indonesia, SVD ada di 51 negara. Pada waktu itu saya sampaikan pada Pak Suci. Belum lagi Scalabriani, ya kan? Ada yang lain, MSF, MBS, begitu Yesuit, ya, banyak. Dominikan. Ya, Dominikan banyak. Ya. Ya, itu. Jadi kami bicara soal itu dan sangat senang, ya, sangat senang. Maka ketika kemarin saya dengar dari hari Senin kemarin dari Kardinal Parolin bahwa Indonesia memang lagi naik ini. Ya. Panggilannya ya. Semakin subur. Semakin subur, terutama biarawati ya. Iya. Biarawati, banyak dari timur. Ya. Dan kami bicara tadi sampaikan bicara tentang gereja Indonesia, ya kan, perkembangan gereja Indonesia. Jadi ya bertanya tentang bagaimana tadi sudah terjawab juga bagaimana vocationnya, bagaimana baptisan, situasi hubungan antar agama. Nah, itu juga kami bicara tentang hubungan antar agama yang baik. Jadi suasana betul-betul menurut saya sangat menyenangkan. Kami dengan Bapak Suci bisa ngobrol 20 menit. Ya. Selama 20 menit ya? 20 menit itu banyak hal kami bicarakan dan ya menyenangkan menurut saya. Sebagai pertemuan yang pertama. Ya kan? Dan banyak hal yang kami bicarakan. Tapi yang pertama yang tentu sangat menyenangkan bagi saya adalah ketika saya sampaikan, menyampaikan kembali undangan untuk datang ke Indonesia. Saya akan datang ke negerimu. Nah, itu saya katakan. Menyangkut rencana kunjungan apostoliknya, itu rencana awalnya sejak kapan ya, Bapak Duta? Sebetulnya itu kita pemerintah Indonesia mengundang pemerintah dan selalu pemerintah dengan KWI gereja kan bersama-sama pemerintah dan gereja, rakyat, pemerintah, rakyat, gereja dan umat mengundang Bapak Suci untuk kunjungan Indonesia. Sebetulnya tahun 20 ya tahun 20 kan. Dan 2020 itu rencananya untuk Indonesia. Surat disampaikan tahun 2019 oleh Duta Besar Agus Riono pada waktu itu di sini. Sampai 2019 kemudian
menurut Pak Duta, Pak Agus Rono, Januari atau Februari gitu, ada jawaban dari Tata Suci bahwa tahun 2020 sekitar akhir tahun akan mengunjungi Indonesia, Bapak Suci. Tapi kemudian ada COVID. Iya. Ya COVID nggak ada, COVID hilang, nggak ada, hilanglah harapan itu. Kemudian ketika COVID 2-3 tahun, kemudian Pak Dubes Amrih ke sini, ya kan, belum juga, dan kemudian pas giliran saya, kami sampaikan lagi karena waktu saya tadi sebutkan Romo Pelantikan, ada pesan yang harus saya sampaikan juga. Oh, dari Bapak Presiden waktu itu. Ya, Bapak Presiden untuk kembali menyampaikan undangan kepada Bapak Suci ke Indonesia, ya kan, karena terakhir tahun 1989. Benar. 1989 John Paul II ya, Paus Paulus II. Jadi setelah menunggu 35 tahun, akhirnya September lalu Bapak Suci kembali ke Indonesia, datang ke Indonesia. Itu. Menyangkut hubungan diplomatik bilateral antara Indonesia. Ya. Boleh Bapak Duta ceritakan sejak kapan hubungan diplomatik Indonesia dengan Vatikan dan bagaimana peran Vatikan, negara Tata Suci, untuk mempromosikan Indonesia setelah kemerdekaan? Romo, sangat menarik ya. Tahun ini genap nanti pada tanggal 13 Maret. 13 Maret. 13 Maret adalah tanggal di mana Kardinal Bergoglio dipilih jadi paus, ya kan? Oh iya, ya 13 Maret 13 kan? Maret ya, benar. Nanti pas 13 Maret hubungan diplomatik antara Tata Suci dan Indonesia genap 75 tahun dan ini. Wow. 75 tahun. Tetapi sebetulnya itu artinya dihitung tahun 1950. 50. Tapi sebetulnya hubungan itu sudah terjalin sejak tahun 1947. 47 ya. 47 itu justru Vatikan itu merupakan salah satu negara yang mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Salah satu negara pertama yang mengakui salah satu negara di Eropa ya. Kalau di Eropa yang pertama. Oh iya. Eropa pertama. Tapi kalau di seluruh dunia adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Karena kalau di Timur Tengah Mesir yang pertama. Asia Selatan India mengakui Indonesia. Cina, Australia, Eropa itu Tata Suci tahun 47. Artinya 2 tahun setelah Indonesia merdeka, Tata Suci sudah mengakui Indonesia. Bukan Vatikan, Tata Suci. Yang punya kedaulatan itu Tata Suci, bukan Vatikan. Vatikan adalah tempat penerapan di mana kedaulatan itu diletakkan di atas wilayah Tata Suci, Vatikan. Kan gampangannya gitu. Iya. Jadi tahun 47. Oh, itu dahsyat itu. Sementara Belanda tahun 49 kan, setelah Clash Belanda kedua kan. Ya. Artinya apa? Tahun 47 itu Indonesia, 45 Indonesia merdeka. Sampai 47 masih ada usaha dari pemerintah kolonial untuk menguasai Indonesia. Benar. Sampai 49 kan? Iya, sampai 49. Itu Tata Suci yang mengakui Indonesia. Tata Suci sudah mengakui kemerdekaan Indonesia. Tata Suci mengakui kedaulatan Indonesia. Artinya apa? Artinya besar sekali peranan Tata Suci bagi eksistensi Indonesia pada Indonesia. Karena apa? Karena setelah pengakuan oleh Tata Suci itu negara-negara lain di Eropa, zaman segitu kan Katolik masih kuat ya, di Eropa. Karena Tata Suci ngakuin, pasti juga akan ikut serta ngakuin juga kan. Nah itulah, itu efeknya kayak gitu. Nah, siapa yang antara lain saya katakan, siapa yang antara lain berjasa sehingga Tata Suci mengakui kemerdekaan Indonesia, sehingga Tata Suci mengakui kedaulatan Indonesia. Antara yang berjasa adalah uskup pertama Indonesia, uskup agung pertama Pribumi Indonesia. Monsignor Sugio Pranoto, uskup agung Semarang. Itu yang antara lain yang berjasa bagi terjalinnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Suci. Saya memang sedang mencari dokumennya. Dokumennya, tapi dari bacaan yang dari bawaan sudah saya baca, memang beliau sangat berperan. Beliau, Monsignor Sugio Pranoto mengirim surat ke Vatikan, dan mendorong supaya Vatikan ngakui kemerdekaan Indonesia. Ya, karena apa? Antara alasannya menarik. Ya, karena ada upaya untuk penjajahan kembali. Iya. Ada upaya untuk penjajahan kembali Indonesia. Sementara itu Vatikan tentu nggak mendukung penjajahan kan? Benar. Artinya kan menjajah manusia, kan nggak menghargai harkat manusia kan itu ada. Dan kemudian juga karena penjajahan itu
yang mau balik lagi itu juga memperlakukan para misionaris tidak baik. Diinternir lah, diusir lah, dan sebagainya. Pada waktu itu Indonesia masih sangat membutuhkan misionaris-misionaris. Benar. Ya, dan perlakuan misionaris terhadap misionaris itu yang antara lain yang mendorong Tata Suci ngaku Indonesia. Selain ada upaya untuk menjajah kembali Indonesia. Jadi sampaikan ya kalau kita tahu perang 10 November, perang Surabaya itu kan, itu kan bagaimana soal diceritakan dan sejarah kemerdekaan, sekutu datang lagi Indonesia. Ada yang dompleng ke situ, Belanda, Inggris datang untuk jajah lagi. Nah itu yang kemudian mendorong Monsieur Suko Pranoto untuk minta supaya Tata Suci mengakui kemerdekaan Indonesia. Dari situ. Maka tadi saya sampaikan, gereja berperanan besar, ya, gereja berperanan dalam terciptanya, terwujudnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Tata Suci. Kalau kita lihat sejarah, atau sejarah tidak bisa dipungkiri. Ya kan? Sejarah quod skripsi, katanya gitu ya. Apa yang sudah tertulis ya kan. Pontius Pilatus kan katakan quod skripsi. Ya, waktu nulis Injil. Kenapa tulis Injil? Quod skripsi. Ya kan. Apa yang sudah saya tulis tertulis. Nah, sejarah kan sudah terjadi kalau 47 itu peranan gereja. Maka saya sampaikan salah satu yang berperan terbangunnya hubungan diplomatik adalah Monsinyur Suko Pranoto adalah gereja. Artinya ada kelompok lain, ada pemerintah dan sebagainya. Tentu pada waktu itu pejabat pemerintah juga bergerak ke seluruh dunia untuk mencari dukungan. Nah, itu yang wajar, memang wajar. Nah, kita juga ambil bagian dari itu. Nah, itu. Dari tahun 1947 sampai tahun 50. Itu hubungannya bagaimana? Apakah hanya mengakui? Ada ngakui dan kemudian Tata Suci pada waktu itu sudah mengutus seorang apostolik delegatus. Mengutus apostolik delegatus ke Indonesia. Nah, kemudian seorang uskup itu ya? Uskup dari Belgia, ya kan? Uskup dari Belgia. Kenapa Belgia? Itu juga yang usul Monsinyur Suko Pranoto. Jangan Belanda, jangan Inggris, jangan ini tadi karena jajah Indonesia. Jadi persoalan. Jadi cari yang netral Belgia. Itu Suko Pranoto. Jadi saya bacanya begitu ya. Nah, kemarin waktu ketemu Kardinal Parolin, saya juga menyampaikan, kagum-kagum dan saya minta, boleh nggak saya minta ikut baca dokumen, ya terbuka. Jadi saya kepingin memulai dokumen itu, dokumen yang dicatatan, ada sejarah hubungan dua negara, ya kan. Saya harus sampaikan pada Kardinal Parolin. Pasti di perpustakaan apostolik. Ya, dan nanti kami akan masuk lagi, karena sudah dapat izin lampu merah dari Kardinal Parolin ya. Ya pasti. Dan ada waktu itu langsung ditunjuk oleh karena 47 masih Paus Pius, ya kan? Iya. Paus Pius 11. Ke 11 atau ke 12? 11 atau 12 ya? 12 ya, Paus Pius 12 ya. Oh, karena Paus Pius 11 itu yang menandatangani perjanjian Lateran ya? Iya. Tahun 29 ya? Iya. Ya, Paus Pius 12 itu menunjuk uskup dari Belgia untuk jadi apostolik delegatus. Nah, apostolik delegatus itu yang nantinya menjadi nuncio pertama. Ya, dia kemudian ketemu Wakil Presiden Muhammad Hatta, tahun 50 itu ada mereka kemudian memulai hubungan diplomatik, tadi saya katakan, tingkat besar. Nah itu apostolik delegatus itu naik dari nunsius, itu yang pertama. Pada semenjak tahun 1950, semenjak saat itu Indonesia mengirim duta besarnya. Ya. Dari tahun 50 sampai sekarang berapa banyak duta? Di ruangan sana, sebelah itu ada. Kalau nggak salah, saya yang ke-18 kalau nggak salah. 17-18. Jadi sudah sekian banyak itu. Ya, sejak tahun itu. Pada mulanya memang digabung, dirangkap dengan Italia Roma ya, hanya sebentar. Tapi kemudian di ruangan sebelah itu ada foto-foto duta besar kita. Saya nomor 17 kalau nggak salah. Saya yang ke-17. Bentar ya, kayaknya saya yang ke-17. Berdasarkan foto yang di situ. Oh iya. Ya, kan saya gitu. Jadi sudah ya cukup ada banyak lah. Lumayan. Banyak banget sebelum ya, tapi lumayan ya. Gitu. Bapak Duta, hubungan bilateral antara Indonesia dengan Vatikan itu bergerak dalam bidang apa saja? Yang pastinya tidak dalam bidang kemiliteran. Ya Romo. Memang hubungan diplomatik ya antara Indonesia dan Tata Suci itu sangat khas.
tidak sama dengan hubungan diplomatik dengan negara lain. Ya, Sangat benar. khas, ya kan? Tata suci mengkapan hubungan dengan diplomatik Indonesia juga khas. Ya. Yang pertama-tama seorang nunsius itu adalah seorang imam, seorang uskup nomor satu itu. Baru jadi pakai pemerintah. Jadi itu. Jadi melihatnya harus tadi saya katakan khas kalau dari kacamata Vatikan, tata suci, ya itu adalah konteks dari gereja pusat ke gereja lokal gitu loh. Gereja pusat Ya, ke gereja lokal. gereja lokal ya. Nah, itu ke situ. Lokalnya di Indonesia, Benar. lokalnya di India, lokalnya di Sri Lanka. Jadi konteksnya itu dulu. Jadi hubungannya memang sangat khas. Tidak ada hubungan militer pasti, sehingga nggak ada tata militer. Tata suci kan tidak punya militer. Ada Garda Swiss. Ya, Garda Swiss kan melindungi Paus, ya kan? Ada sejarah panjang, ada Garda Swiss melindungi Paus, gitu, melindungi Vatikan lah, gitulah, iya. ketertiban dan sebagainya. Nggak ada militer, mungkin militer meskipun Garda Swiss itu dilatih secara militer sekarang ini, ya kan? Sejak upaya pembunuhan terhadap John Paul II itu memang ada rekrutmen lain dan training yang lain. Iya benar. Dan mungkin jadi kalau dapat katakan militer, mungkin militer paling kecil di dunia sedikit banyak, ya kan? Tapi secara militer secara negara yang sewajarnya negara lain nggak ada. Jadi nggak ada hubungan apa, maka nggak ada atasi militer. Tidak ada urusan politik. Politik dalam arti yang luas ya. Politik kalau politik kemanusiaan ya kan. Memang tata suci kan berkarya di bidang moral ya kan. Ya benar. Moral, tataran moralitas di situ. Sehingga Paus itu selalu dikatakan mempunyai moral megapun yang sangat kuat gitu kan. Pengaruhnya sekarang moral. Jadi, Menyerukan seruan-seruan moral. seruan begitu. moral kan? Iya. Seruan moral ya. Tidak punya hubungan ekonomi. Enggak ada kan? Enggak ada. Vatikan tidak punya industri. Industri apa? Ya kan enggak ada punya. Enggak ada industri apa enggak ada. Kalau kita lihat kita ke Vatikan, kemudian kita lihat apa peziarah, banyak foto Jenderal Mata itu jualannya di Italia itu bukan di Vatikan. Ya kan? Kan di luar tembok itu. Iya. Toko-toko souvenir kan di luar Italia itu. Iya. Di luar Vatikan kan? Ada di dalam Vatikan, Nah, tapi itu kan khusus, khusus ya. satu dua aja. Iya, 1-2. Yang lainnya kan di luar. Di luar ya. Tapi yang benar. ingin saya sampaikan tidak ada industri di Tidak ada. industri di Vatikan. Jadi nggak ada hubungan ekonomi. Ya benar. Ya, kalau kita mau berdagang misalnya, kerajinan misalnya ya, Rosario ya harus bersaing dengan banyak lah, ya kan? Ya bisa, nggak ada itu. Jadi saya sampaikan ekonomi nggak ada, militer nggak ada, politik ada politik tapi dalam konteks yang lain, ya kan? Konteks kemanusiaan ya. Ya, politik kemanusiaan ya, politik bonum komunis kan. Jadi saya sampaikan sangat berbeda, konteks sangat berbeda. Tekanannya pada tadi saya katakan moral, hubungan antara agama, budaya, ya kan. Sekarang ada lingkungan. Paus Fransiskus itu sangat peduli pada lingkungan. Kita tahu ada ensiklik Laudato Si yang sangat peduli pada lingkungan. Sehingga ya itu menjadi perhatian kami juga, lingkungan dengan hidup. Nah, air, ada kemudian air di Vatikan ada. Agama pasti, agama dalam konteks apa? Dalam konteks hubungan antar agama. Dialog begitu. Dialog antar agama. Kita ingat ada deklarasi Abu Dhabi. Ya kan itu kan jadi cara bagaimana kita semua ada saudara. Kemudian ketika di Jakarta ada deklarasi Istiqlal. Ya kan, itu adalah turunan dari dapat dikatakan turunan deklarasi Abu Dhabi untuk Indonesia dan Tata Suci, ya kan. Jadi hal-hal itu yang tentu hal-hal yang tidak ada di negara lain, tidak ada di negara lain. Ya, misalnya yang paling gampang mungkin Tata Suci dengan Roma Italia, ya kan. Rekan kami di Kedutaan KBRI Roma kan sangat beda. Mereka punya atase pendidikan, mereka punya atase ekonomi, mereka punya atase militer, ya kan mereka memang ada itu, ada hubungan ekonomi, perdagangan dan sebagainya, ada perdagangan. Kami tidak ada. Ya ada ekspor ke Vatikan kan? Ya mereka ke Italia, ya kan. Kami kan enggak. Jadi lebih pada tekanan pada manusia, dari situ kepada soal agama, soal lingkungan hidup, sosial, budaya, pendidikan, hal-hal seperti itu yang kami lakukan. Boleh ceritakan berapa banyak hubungan diplomatik antara Vatikan dengan seluruh negara di dunia? Baru data terakhir yang saya tahu, Romo pengembara. Ya, Scalabriani pengembara ya. Perantau. Merantau, Romo perantau ya, Ya. merantau itu
meninggalkan kampung halaman ya, Iya. ya, misi ya kan. Iya. Eh, dari data yang saya baca itu sudah 185 negara dunia. 184 atau 184. Sementara anggota PBB 196 kalau nggak salah, kira-kira itu. Jadi Luar biasa. hampir semua penganggota PBB itu punya hubungan diplomatik dengan tata suci. Wah, hebat banget kan? Luar biasa Hengal. 185, 84 atau 5. Saya kayak nyatet 185 kayaknya. Meskipun negaranya kecil dan Iya, iya, iya. terkecil ya, negara terkecil di dunia itu ya. Terkecil di dunia, 44 hektar. 40 hektar. Dan San Marino lebih luas San Marino Iya, dibanding Vatikan. Tata Vatikan, suci ya. Tata suci. Vatikan negaranya Vatikan, Ya. ya kan? Tapi kadulatannya Tata Suci. Iya. 44 hektar. Isinya hanya lapangan Santo Petrus, Basilika Santo Petrus, istana kepausan, apostolik museum, apartemen, ya kan? Aman, tidak ada yang lain. Gereja-gereja di luar Ya, ekstrateritorial. makanya banyak orang, mayoritas orang belum tahu bahwa kedutaan KBRI Tata Suci di mana? Di rumah. Loh kok nggak di Vatikan? Nggak ada tempat. Udah penuh. Ya penuh wilayahnya Vatikan gitu loh. Jadi dikiranya banyak orang yang menduga bahwa kedutaan besar yang negara-negara punya hubungan dengan Tata Suci itu kedutaannya ada di dalam komplek Tata Suci di Vatikan. Di dalam konteks Vatikan. Dikira Vatikan itu gede banget. Tidak. Vatikan itu adalah sebuah negara kota di tengah kota Roma. Jadi kan, ya kan. Jadi di tengah situ. Satu bagian kecil di kota Roma. Coba sekarang Romo Perantau tahu nggak berapa luas Roma? Coba. Berapa? Saya kurang tahu. Nah itu Vatikan seberapanya itu, ya kan? Kecil kan? Saya kemarin baca tapi lupa sekarang Kecil, kan? luas kota Roma. Jadi kalau orang tanya, itu KBRI Tata Suci di mana? Di Roma Selatan. Loh, jauh dong. Jauh. Enggak di Vatikan. Loh, katanya tugas di Vatikan. Iya, saya duta besar untuk Tata Suci. Tapi tempatnya di Roma. Kan ada juga. Ya, duta benar. besar untuk Tata Suci, misalkan Singapura. Tinggalnya di Singapura. Iya, benar. Jadi banyak, 185. 185 ya. Ya, banyak banget ya. Luar biasa. Berarti Betul. pengaruhnya itu Betul, pengaruhnya itu kalau kita pelajari atau baca sejarah Tata Suci, itu sangat kelihatan sekali. Sejak namanya negara kepausan, ya kan? iya benar. Tahun 700 berapa? 2550 sampai 1870. 1870. Ketika kerajaan Emmanuel itu menyerahkan mempersatukan Italia, berakhirlah negara kepausan itu kan, Pak? Iya. Nanti itu kan habis. Dari wilayahnya Italia tengah termasuk Roma habis. Tinggal Roma doang. Baru selesai nanti 1929 dengan perjanjian Lateran. Perjanjian Lateran. Ya, tak? Emmanuel III, Iya. ya kan? Itu kan bagaimana pengaruh. Tapi ya tadi saya ingin sampaikan tadi Romo Pranto bilang pengaruhnya. Sejak masih namanya negara kepausan sampai sekarang tidak berubah, justru naik, tidak. Up and down, tapi pengaruh itu tidak hilang. Ketika yang namanya wilayah negara kepausan itu hilang tahun 1870 karena penyatuan Italia, pengaruhnya nggak hilang, tidak hilang. Malah justru saya baru baca, bahkan malah menjalin hubungan diplomatik dengan sejumlah negara Katolik dan non Katolik. Katolik ada Perancis, ada Spanyol. Non Katolik ada Inggris, ada Jerman yang Protestan, ada Rusia, ada Greece, ada Yunani yang Ortodok. Itu justru terjadi setelah pemutusan hubungan diplomatik, setelah runtuhnya negara kepausan. Dan terus sekarang menjadi 185 negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Tata Suci. Itu ada nunsiusnya. Iya. Setiap. Iya. Wow. Iya. Dan Tata Suci mempunyai sekolah diplomatik yang sangat hebat. Itu sudah ada sejak zaman awal zaman. Tata Suci itu adalah, kalau dalam sejarah diplomasi, Tata Suci adalah yang pertama mengirimkan yang namanya ambasador. Abad keempat. Oh ya? Udah, abad keempat itu sudah ada yang namanya utusan. Paus, itu cikal bakal yang namanya duta besar, nunsius, abad keempat. Berarti kalau kita bisa katakan bahwa sejarah duta besar itu berasal dari. Iya, ada satu itu.
paling tua. Ya. Zaman dulu udah ada, ya. Dulunya kan ambasador itu kan pengirim surat dan surat, pengiriman surat antar negara, ngirim surat. Nah, ketika ada konsili di Nicea, 325. ya, itu ada mulai dari sejak selesainya konsili Nikea, itu Paus menempatkan seorang utusan di Konstantinopel, di sana, di mana Nisia sana, raja di sana. Tugasnya pertama kan utusan itu ketika ada konsili, ada sejumlah delegasi dikirimkan Paus untuk mengikuti konsili itu. Kemudian setelah konsili selesai, ya kan? Nanti ada juga diutus untuk mengikuti pelaksanaan hasil konsili. Nah, itu menjadi cikal bakal duta besar. Utusannya. Ya, itu. Nanti tahun 400 terus berkembang jadi panjang ceritanya. Kalau kita mau rule kembali ke sejarah itu luar biasa. Makanya sejarah hubungan duta Tata Suci menjadi sangat penting. Benar ya, sangat penting, ya kan? Itu harus tahu bahwa Tata Suci ternyata adalah negara yang pertama di Eropa yang mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Itu jadi sangat penting, nggak bisa dihapus, ya kan? Hubungan Indonesia Tata Suci kan sudah jauh, tadi saya sampaikan. Tahun ini 75 tahun secara tingkat ambasador, ya kan? Sebagai diplomat. Ya, benar. Tapi sebelumnya sudah ada. Indonesia, kalaupun itu secara diplomat ambasador juga hebat. Kan Indonesia baru 5 tahun berdiri, kan 50. Ya. Udah ada, udah ngakuin. Sebuah entitas entitas agama yang diakui sebagai negara kan, secara hukum internasional kan gitu kan ini. Iya. Ya, selalu dari perdebatan hingga sekarang. Ya, tapi nyatanya jadi permanent observer di PBB kan gitu. Iya. Ya.